Udah kelihatan kan? Udah Teh. Oke. Jadi buat IDM 5 itu dimulai dari tabel spesifikasi dan kapasitas alat angkut. Ini tabelnya diambil dari bukan diambil, maksudnya sama kayak modul waktu kalian di modul 1. Jadi kalian terserah mau nge-link ke modul 1 atau mau nge-kopas sama aja. Jadi tabelnya ada kapasitas, material handling, panjang, lebar, tinggi, dan ongkos per meternya berapa. Gitu. Terus lanjut ke jenis material handling. Ini adalah tabel. Kalian kan kemarin udah nyari kan setiap apa ya namanya dari destinasi kayak misalnya stasiun A, stasiun B itu pakai material handling apa gitu ya. Di kalian kemarin nyari di sheet material handling kan di modul 1. Nah, ini di link aja ke sini. Jadi misal dari stasiun storage ke pemotongan pakai material handling apa kayak gitu. Sampai ke yang packaging ke warehouse. So ya. Terus setelah itu kita bikin FTC frekuensi. FTC frekuensi ini frekuensi yang dimaksud itu adalah frekuensi pengangkutan. Jadi berapa kali bolak-balik gitu kan. Karena kita ada 3 kali pengangkutan, maka di sini semua yang berhubungan, misal semua yang ada perjalanannya itu kita tulis di angka 3 gitu. Misal dari storage ke pemotongan 3, pencetakan 3 gitu. Jadi kalian bisa lihat aja nih yang dari storage itu kemana aja, ke pemotongan, pencetakan, sama pemotongan CNC router 2 kan. Berarti ini storage ini, baris storage ini berarti tujuannya ke pemotongan CNC router, pencetakan, sama pemotongan CNC router 2. Begitupun sama perakitan. Sama perakitan. Jadi ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya sesuai sama stasiun awal dan tujuannya gitu ya, disesuaikan. Setelah itu kalian totalin baris dan kolomnya masing-masing stasiun. Terus dihitung totalnya. Ini totalnya tinggal nge-sum aja dari si nge-sum aja dari si total terserah mau dari baris atau kolom sama aja. So ini gitu kan. Atau misalnya kalau ini ngaling dari bukan, ini nggak ngaling dari mana-mana. Ini sama aja manual. Terus lanjut ya. Sheet ini nggak ada yang ditanyain kan? Aman? Aman Teh. Aman. Oke, lanjut ya ke sheet lantai produksi. Jadi kan kemarin kan kalian udah bikin lantai keseluruhan ya. Dan udah dapat juga kan solusi terbaik, bukan solusi terbaik, alternatif terbaiknya itu yang mana layoutnya. Terus sekarang kita nentuin layout lantai produksinya. Jadi kita nentuinnya pakai craft manual sama otomatis aja. Jadi nggak pakai block plan. Dan alternatifnya cuma ada 2. Jadi kalian cuma bikin 2 layout aja. Nah ini misalnya alternatif 1 ya di craft manual. Ini kalian bikin aja tabel yang sama kayak yang kalian buat di modul sebelumnya.
Kan kalau modul sebelumnya tuh cuma ada sampai jumlah sel ya di sini ya. Kalian tambahin lagi nih kolom validasi layout. Di sini kolom ini tuh fungsinya buat kayak layout yang kalian bikin tuh jumlah selnya tuh udah sama belum sih sama jumlah sel yang seharusnya gitu. Jadi kalian bikin dulu nih layoutnya, kalian bikin dulu tabelnya nih yang ini, terus kalian bikin layoutnya, habis itu baru divalidasi layout gitu. Jadi misal cara bacanya, ini ada rumusnya validasi layout. Kalau misalnya yang lainnya tinggal ngelink aja dari modul 4 dari IDM4. Buat validasi layout rumusnya count if dari si layout ini, si semua sel layout ini, terus koma angkanya. Jadi ini kalian kode warna berapa gitu yang lagi kalian mau validasi. Itu. Udah. Setelah kalian bikin layout kayak gini, layoutnya, ini kalian bikin layoutnya sesuai sama ARC yang udah kalian bikin di modul sebelumnya ya. Terus kalian bikin kayak gini nih segmennya. Jadi setiap ruangan itu butuh berapa segmen sih gitu biar lebih jelas nanti pas ngitungnya lebih mudah gitu. Buat penentuan segmennya mau bentuknya kayak gimana segala macam, mau ada berapa segmen, mau bentuknya kayak gimana, maksudnya bentuknya mau segi panjang atau panjangnya ke samping atau ke bawah itu terserah ke kelompok kalian. Terus setelah kita bikin layout, kita hitung pusat masanya, cara ngitungnya. Jadi kalian bikin dulu nih tabel si perhitungan pusat massa. Jadi ini ada setiap stasiunnya, ada mesin atau ada meja apa aja di lantai produksi, terus ada segmentasinya. Jadi kalian bikin sesuai sama nanti layout kalian tuh segmentasi paling tingginya berapa. Kalau yang punya asisten tuh kan ada 5, jadi dia bikin 5 kolom segmentasi ini kayak gini. Terus nanti ada kita ngitung XY-nya, XY akhirnya gitu dari setiap masing-masing stasiun. Jadi cara ngitungnya, misalnya di storage ya di kode 1, X1-nya kan dia cuma ada satu segmen ya, berarti ngitungnya ini kan sumbu X kan yang ke ini ya, yang ke samping. Kalian cari titik tengahnya. Kan ini kan 22, 23, 24. Jadi titik tengahnya 23. Jadi ambillah yang si 23 ini sebagai sumbu X-nya. Terus sedangkan sumbu Y-nya ini kan dari dari 6 sampai 16. Berarti titik tengahnya di mana? Berarti di sini kan, di 11. Ya, di 11. Berarti ambil 11. Itu kan kebetulan aja ya. Maksudnya kalau si storage ini kan kebetulan selnya tuh ganjil ya. Jadi kalian bisa ambil satu angka bulat gitu ya. Sedangkan gimana sih kalau misalnya segmennya itu jumlah selnya genap gitu. Misalnya kayak pemotongan segmen 1 nih. Pemotongan segmen 1. Ini kan ada 6 ya X-nya nih. Ada 6 sel. Berarti kalian tengahnya itu 3,5 nih di sini. Itu. Sedangkan kalau buat Y-nya kan ada 16. Berarti titik tengahnya berapa? Berapa coba? 7,5 ya? Apa 8,5? 8,5. Titik tengahnya 8,5 buat Y di segmen 1. Terus gimana kalau misalnya jumlah selnya cuma 1 doang nih, kayak yang si 7 ini nih ya. Kayak si 7 ini. Ya kan X-nya selnya cuma 1, berarti X-nya yang ditulis ya 7 aja gitu. Berarti segmen kedua yang pemotongan, yang X2-nya adalah 7 dan Y2-nya 11. Untuk luasnya itu rumusnya count dari si
semua selnya, sel si lantainya. Jadi dari sini ngambilnya. Misal kalau storage berarti kan count dari si ini semua nih, si kotakan nih storage yang warna merah. Kalau pemotongan CNC router, misalnya kalau misalnya nyari luas yang segmen 1 berarti ngecount dari si segmen 1 aja, berarti dari sini ke sini gitu. Begitupun selanjutnya. Udah, setelah kalian dapet tuh titik X dan Y setiap segmen dan luasnya, kalian hitung pusat masanya. Pusat masanya, cara hitungnya, kalau misalnya titiknya X, berarti rumusnya ini, rumusnya jadi X1 dikali luas 1 ditambah X2 dikali luas 2 ditambah X3 kali luas 3 dan seterusnya sampai segmen terakhir sampai X5 dikali dikali luas 5 terus dibagi sama penjumlahan dari setiap luasnya. Jadi dibagi sama sigma sigma luas ya. Jadi luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 sampai luas 5. Gitu. Itu kan tadi yang X. Sedangkan yang Y bedanya cuma ya kalau misalnya X kan berarti perkalian antara X dan luas. Jadi kalau Y perkalian antara Y dan luas gitu. Jadi Y1 kali luas 1, Y2 kali luas 2 kayak gitu. Terus selanjutnya setelah hitung pusat massa, kita hitung jarak dari stasiun awal ke stasiun tujuan. Ini kalian terserah mau ngeling atau mau ngekopas sama aja. Yang penting si ininya sama ya, cara penulisannya biar nanti kalau misalnya di VLOOKUP atau ya di VLOOKUP itu bisa kebaca. Untuk X1 storage nih ngambilnya dari mana? Itu VLOOKUP dari ini storage. Jadi kita mau nyari X1-nya si storage. Berarti kita VLOOKUP dari storage terus di koma dari terus masukin nih bold bukan bold tarik garis si ini blok si tabel ini nih, tabel perhitungan massa semuanya. Terus koma si nilai X1 tuh ada di tabel berapa? Ada di kolom berapa? Ini kan ada di kolom 17. Berarti koma 17, koma false gitu. Terus kalau Y bedanya ya, kalau Y kan nilainya ada di kolom 18, berarti tulisnya 18 di komanya itu. Begitupun yang lain, caranya sama buat yang stasiun tujuan pun kayak gitu. Misalnya VLOOKUP dari pemotongan diambilnya dari tabel ini, terus mau ngambilnya X2 tuh ya X2 tuh ngambil dari mana sih? Dari ini, tetap dari sini ya. Terus koma false gitu. Untuk Y-nya berarti dari ya sini. Pokoknya setiap nilai X itu ngambilnya dari sini. Kalau misalnya setiap Y itu ngambilnya dari sini. Terus setelah dapat tuh ya semuanya, itu dihitung jaraknya. Kita pakai jarak rektilinear, makanya masukin rumus rektilinear yaitu absolut dari X2 kurangi X1 ditambah absolut dari Y2 kurangi Y1. Itu. Selanjutnya, untuk total, itu tinggal ngesam aja dari semua jaraknya. Terus, ini FTC jarak, kalian bikin FTC jarak. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak FTC frekuensi, cuma kalau FTC jarak kita pakai rumus aja biar langsung. Sebenarnya kalau mau ngeling manual juga nggak apa-apa, cuma biar memudahkan kalian pakai rumus aja dan khawatirnya salah ngeling, kalian pakai rumus aja nih. Rumusnya adalah sum produk dari si storage. Storage-nya ngambil dari tabel yang ini nih, yang dari ya.
terus dikali sama pemotongan, terus ngambilnya dari kolom ke ini nih, terus dikali sama jaraknya berapa gitu. Kalau misalnya storage pemotongan gitu, nanti dia otomatis masuk sini jaraknya gitu. Terus udah yang lainnya juga sama kayak gitu, rumusnya sama. Terus ini ditotalin juga baris dan kolomnya, dan disam juga di akhirnya gitu. Terus selanjutnya untuk alternatif 2 itu kalian sama ya. Jadi konsepnya, konsep apa namanya, pembuatan layoutnya sama kayak kemarin. Jadi kalian buat 2 alternatif untuk perhitungannya sama. Oke. Lanjut ya. Jadi untuk lantai produksi ini kita pakainya FTC jarak. FTC jarak karena kalau di lantai produksi kan ada apa namanya tuh? Ada material handling. Jadi jarak pergerakan manuver antara material handling dan pekerjanya itu bisa diatur lah gitu intinya. Sedangkan kalau lantai yang lain itu kita pakainya TCR karena kalau misalnya di perkantoran, terus kalau di perkantoran itu kan kita nggak bisa ya, kayak nggak tahu nih kayak jarak orang jalan ke pintu atau ke ruangan tuh berapa, terus bolak-baliknya berapa kali gitu, kita nggak tahu. Makanya kita pakai sistem kedekatan. Hubungan kedekatan, benar. Lanjut, itu kan tadi yang craft manual. Sekarang craft otomatis nih. Craft otomatis apa namanya? Konsepnya sama, perhitungannya kayak yang kalian di modul sebelumnya, di modul 4. Nah, ini kan kalian harus nyari tahu dulu ya existingnya yang mana sih yang dipilih dari kedua alternatif layout yang udah kalian bikin kan. Nah, caranya kalian pilih layoutnya dengan total jarak yang terpendek. Jadi misal kan ini kan jarak alternatif 1 ya 106,75 meter. Sedangkan yang alternatif 2 itu 136, berarti lebih kecil yang alternatif 1 kan. Berarti kita ambilnya yang alternatif 1 untuk alternatif terpilihnya gitu, untuk dimasukkan ke craft otomatis. Dan nanti pun itu nanti buat kita nanti terpilihnya pasti alternatif 1, tapi kita nanti di akhir ngebandingin lebih baik layout yang craft manual atau otomatis gitu. Jadi ini existingnya pakai layout yang alternatif 1 karena jaraknya lebih rendah daripada alternatif 2. Bentar ya. Lanjut, setelah kalian masukin existingnya, kalian hitung titiknya kayak kemarin buat jadi input di WinKSB. Kalau kalian udah dapet nih apa namanya, layout usulan si WinKSB, kalian gambarin ulang. Ini jadi di craft otomatis ini kan kita ada 3 layout. Layout existing, usulan, sama penyesuaian. Kalau existing itu adalah layout yang kita bikin manual. Kalau usulan itu adalah layout hasil dari WinKSB. Kalau layout penyesuaian itu adalah layout penyesuaian dari layout usulan gitu. Karena di layout usulan ini pasti kayak ada kode-kode yang harusnya itu kan berdekatan ya, bukan berdekatan. Harusnya kan harusnya di dalam satu sel gitu kan, dalam berdekatan gitu. Tapi ini malah berjauhan gitu. Misalnya ini kayak kode 6, kode 3. Nah, ini tuh harus kode-kode ini tuh harus kita deketin gitu, biar nggak jadi 2 ruangan jadinya gitu. Oke. Jadi layout usulan ini hasil dari WinKSB, kalian tinggal buat ulang lagi aja. Terus habis itu layout usulan penyesuaian tinggal nyesuaiin dari si layout usulan ini yang harus didekatkan yang mana kode ruangan-ruangannya.
Setelah itu kalian bikin nih kayak yang tadi manual, kalian bikin si segmentasinya, segmen dari si tiap ruangannya. Setelah itu kalian hitung pusat masanya sama kayak yang tadi, caranya sama kayak yang tadi craft manual. Perhitungan jaraknya juga sama dan FTC jaraknya juga sama caranya. Setelah itu setelah kalian bikin tuh craft manual dan ini dan otomatis kalian hitung ongkos material handlingnya dari si craft manual dan otomatis. Tabelnya kayak gini, jadi ada keterangan dari mana, kemana, jaraknya berapa, jumlah perpindahannya berapa, jenis transportasinya apa, biaya per meternya berapa. Ini jadi kalau dari ke terus ke si jenis transportasi kan kalian tinggal ngeling. Kalau misalnya biaya per meter rumusnya ya ini ngeling juga sih, cuma pakai rumus VLOOKUP dari si ini kan lihat lah ya, dari si setiap material handling yang terpilih gitu. Terus setelah diketahui biaya per meternya, kita hitung OMH dari setiap ini, dari setiap apa namanya, perjalanan gitu ya. Caranya perkalian antara jarak, jumlah perpindahan, dan B per meternya. Setelah dapetin semuanya, kalian tinggal totalin. Total OMH kalau misalnya lewat kalian kayak gini gitu. Lanjut ke craft otomatis. Ini rumusnya sama kayak yang ini, perhitungan OMH-nya. Nah, kalian kan dapat nih totalnya ya dari craft manual dan craft otomatis. Nah, kalian lihat biaya yang paling murah mana? Itu adalah yang terpilih. Berarti kan ini yang termurahnya yang craft manual. Berarti yang dipilih adalah layout manual alternatif ke 1 gitu. Ada yang tanyain di lantai produksi? Dari saya cukup, Teh. Yang lain? Itu yang ini ya? Itu yang layout keseluruhan ya? Iya dong. Yang kemarin kan, yang kemarin. Itu dari XY-nya aja. Taduh. Iya, dari XY-nya aja di round aja gitu loh. Kayak X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Terus nanti kalau misalnya ada apa ya, misalnya kan kalian misalnya udah nih nentuin layout keseluruhannya kayak gitu, tapi ternyata enggak, misalnya selnya kurang nih, karena kan maksudnya kalau di round kan itu kan bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah ya si XY-nya. Jadi takutnya ada yang kurang gitu loh selnya. Nah, itu kalian sesuaiin aja, nggak apa-apa. Misal itu kan karena kenapa nggak pas tuh, karena kan kalau di block plan XY-nya itu benar-benar pas kan, kayak 1,76 segala macam, sedangkan sel kita kan hitungannya 1, 2, 3 gitu kan, angka bulat gitu ya, sedangkan XY di block plan tuh enggak bulat angkanya gitu. Jadi itu disesuaikan lagi aja, nggak apa-apa. Ngerti nggak, Cak? Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, kita lanjut ke lantai perkantoran ya. Nah, buat lantai perkantoran ini buat tabel awalnya itu sama kayak lantai produksi yang tadi, jadi ada validasi layoutnya. Usulan yang dibikin atau alternatif layout yang dibikin pun dua aja nih, kayak gini usulan pertamanya nih. Terus kalian langsung hitung nilai TCR-nya.
Caranya sama kayak kemarin. Itu nilai TCR-nya. Udah, kalau perkantoran gitu doang. Kalau kan kalau misalnya lantai produksi kan kita pakainya jarak ya. Kita lihat jarak terpendek, ya kan? Sedangkan kalau misalnya perkantoran kan kita pakainya TCR, berarti cari antara alternatif 1 dan alternatif 2, cari TCR, total TCR yang paling besar. Karena kalau TCR kita ambilnya yang paling besar, kalau jarak kita ambilnya yang paling rendah gitu. Intinya, ya. Berarti kan ini dari alternatif 1 dan 2, berarti yang terpilihnya yang alternatif 2 kan, karena alternatif 2 146, alternatif 1 132. Berarti layout yang untuk input di craft otomatisnya pakai layout kedua gitu, pakai alternatif 2. Nah, setelah terpilih tuh si layoutnya, tentuin titiknya kayak biasa, terus dimasukin ke WinKSB, dapat layout usulannya, digambarin ulang, terus dibuat penyesuaiannya kayak gitu. Terus setelah dapat penyesuaiannya, si layout penyesuaian ini dibikin TCR-nya lagi. Setelah itu dibandingin antara antara setiap layoutnya gitu. Ini yang terpilih yang layout otomatis karena TCR-nya paling tinggi. Tuh. Ada yang mau tanyain di lantai perkantoran? Oke, kita lanjut ke penyesuaian layout keseluruhan. Kalau kayak gitu ya. Jadi, layout keseluruhan ini, jadi kalian kan nanti bentuknya bakal kayak gini. Jadi kan kalian kemarin udah dapet tuh layout keseluruhan yang terpilihnya, yang mana. Nah, kalau kemarin kan misal kayak lantai produksi di mana ya? Udah lantai produksi aja, ini kuning semua kan di sini nih. Lantai produksi nggak tahu ya ruangan storage di mana, ruangan pemotongan di mana, nggak tahu tuh kita. Nah, ini kita udah tahu detail ruangan-ruangannya untuk lantai produksi, dan begitupun lantai perkantoran gitu. Jadi di sini kalian bikin tuh layout keseluruhannya yang udah detail semuanya. Di sini tuh di sheet ini tuh jadi kalian cuma bikin tabel kayak gini buat validasi layoutnya, sama bikin layout keseluruhan. Udah. Habis itu dari layout keseluruhan ini kalian bikin di Visio kayak gini. Kalian udah bisa lihat kok di ini, di berkas praktikan. Udah diupload itunya. Contoh layout di Visio yang bikin di Visionya. Udah kelihatan belum? Nah, jadi nanti kalian bikin kayak gini kurang lebihnya. Ada logo. Kalian nanti bikin logo sendiri, logo perusahaan kalian, terus di sini nama kayak gini, usulan pabrik PT apa, kalian nama PT-nya apa, terus lokasinya di mana. Lokasinya kan sesuai sama lokasi terpilih yang waktu itu kita udah carikan. Terus ini shift berapa, kelompok apa, nama anggotanya siapa aja. Terus ini adalah bukan skala, arah mata anginnya. Jadi kalian ini ngadepnya kemana nih gitu. Jadi sesuaiin ya gambar yang kalian bikin dengan arah mata anginnya. Terus skalanya 1 banding berapa kalian bikin gambarnya. Tuh. Terus udah kalian tinggal masukin nih bentukan-bentukannya ke si layout ini. Layout ini penempatannya sesuai sama layout keseluruhan yang kalian bikin tadi, yang di sheet tadi, yang sheet terakhir. Udah deh, layout sama kalian juga legenda ini kalian ngejelasin kayak kalau simbolnya kayak gini tandanya apa gitu, terus kayak kalau warnanya ini apa gitu. Jadi kan misalnya
Kalian kan di layout keseluruhan udah ada kan tiap ruangan tuh warnanya apa aja. Nah, itu di ruangan ini itu warna dasarnya harus sesuai sama si warna layout keseluruhan itu. Itu. Udah, ada yang mau tanyain nggak? Nanti ini visionya ACC-an terus nanti di print di kertas kalkir ukuran A1. Ada yang mau tanyain? Yang lain? Dari saya juga cukup teh. Nih, jadi ada jadi deadline-nya lebih lama ternyata. Jadi laporan keseluruhan itu, laporan itu di DL-nya, maksudnya ngumpulin laporan, itu DL-nya hari Kamis tanggal, tar dulu, bentar.